Baik, kita akan memulai ibadah kita. Shalom kepada semua yang sudah hadir jemaat pada pagi ini. Dan biarlah kita mau menyiapkan hati kita untuk kembali beribadah di tempat ini pada pagi ini. Mari kita akan bangkit berdiri semua. Kita akan menyembah kepada Tuhan. Pergunakan mulut dan tangan kita. Kita tahu bahwa Dia ada di tempat ini. Puji Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, sangat baik. Kembali pagi ini kami akan memuji dan besarkan nama-Mu dan menyiapkan hati bagi kami untuk fokus hanya kepada Engkau Tuhan. Biarlah pagi ini Engkau akan menolong supaya ibadah ini dapat berjalan dengan baik. Apabila ada kuasa-kuasa yang bukan daripada Engkau, sekali lagi dalam nama Yesus kami usir keluar semua kuasa-kuasa yang bukan daripada Engkau Tuhan. Dan biarlah ibadah ini dapat berjalan dengan baik. Kami juga berdoa untuk mereka yang belum hadir, jemaat yang belum hadir pada pagi ini. Kemungkinan mereka dalam keadaan yang lemah atau sakit, Engkau akan pimpin Tuhan. Engkau akan pulihkan Tuhan, sehingga mereka boleh datang kembali di tempat ini. Dan juga Engkau pimpin bagi mereka yang dalam perjalanan, mereka boleh tiba di tempat ini dengan tidak kurang satu apapun. Mari kami serahkan Tuhan, ibadah kami pada pagi ini hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami sudah menaikkan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan. Selamat datang dan selamat berbakti di dalam rumah Tuhan. Mari saya undang untuk sekalian bangkit berdiri. Kita akan membawa korban pujian kita kepada Tuhan pada pagi hari ini. Karena Tuhan baik dan Dia ada di tempat ini. Pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri. Mari memuji Tuhan dengan sepenuh hati, Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau pagi hari ku datang lagi. Mari kita menghadap Tuhan dan merendahkan diri. Mengucap syukur buat setiap hari yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mari berikan pujian yang terbaik buat Dia. Memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus.
Kami ada sampai saat ini bukan karena kekuatan kami, tapi semua karena kebaikan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Kami tidak dapat membalas kebaikan-Mu Tuhan. Kami hanya dapat memberikan pujian kami kepadamu. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri. Mari mengucap syukur buat semua yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Sembah Kau Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Sembah Kau Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Sembah Kau Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Dalam pimpinanmu Tuhan. Dalam pimpinanmu Tuhan. Kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami ke dalam pimpinan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Mari kita lanjutkan pujian kita yang selanjutnya. Biar segala umat, biar segala kita yang bernafas memuji nama Tuhan. Biar segala umat memuji-Mu Tuhan. Umat memuji-Mu, biar segala umat memuji-Mu. Biar segala umat memuji-Mu, umat yang telah dibebaskan. Biar segala umat memuji-Mu, biar segala umat memuji-Mu. Biar segala umat memuji-Mu, biar segala umat memuji-Mu, umat yang telah dibebaskannya. Oh Tuhan, oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada mustahil bagi Dia. Oh, tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada, tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Biar segala umat memuji-Mu. Biar segala umat memuji-Mu. Biar segala umat memuji-Mu, umat yang telah dibebaskannya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi. Pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Tiada mustahil bagi Dia. Oh, tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada
sesungguhnya tiada mustahil bagi, tiada mustahil bagi Dia, tiada mustahil bagi Dia. Oh, tiada mustahil bagi Dia. Gagal perkasa, penasehat Dia. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku yang terkasih, saudara datang untuk siapa? Dan sebentar lagi kita akan menyambut kedatangan Tuhan. Mengingat Tuhan datang ke dalam dunia 2000 tahun yang lalu, ya. Kita akan sambut Dia karena Dia adalah Sang Raja. Kita sambut Sang Raja. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari sama-sama katakan, kita mau sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Sang Raja. Mari kita puji namanya. Haleluya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Hosana, Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Sang Raja. Mari kita puji namanya. Haleluya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Sang Raja. Mari kita puji namanya. Puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Haleluya, puji Hosana. Puji Hosana. Puji
termulia. Dia sudah datang ke dalam dunia untuk menebus segala dosa-dosa kita dan menghapus segala kekurangan kita, kesalahan kita. Dia yang akan memberikan kita duka menjadi tari-tarian. Puji Tuhan. Kita naikkan pujian selanjutnya. Dia ubah ratapku menjadi pujian. Haleluya. Siapkan pujianmu, siapkan tarianmu yang terbaik buat dia. Haleluya. Kau ubah ratapku jadi. Amin. Haleluya. Kau bukakan kain kabungku. Haleluya. Kau berikan sukacita, jiwaku bermasmur. Dengan segenap kekuatanku memujimu Tuhan. Kau ubah ratapku. Kau ubah ratapku jadi tarian. Kau bukakan kain kabungku. Kau berikan sukacita, jiwaku bermasmur. Dengan segenap kekuatanku memujimu Tuhan. Berdiam. Akan berdiam memujimu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya. Ku tak akan berdiam. Ku tak akan berdiam memujimu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya. Kau ubah. Haleluya. Mari kita katakan lagi, kau ubah ratapku jadi tarian. Haleluya. Kau ubah ratapku jadi tarian. Kau bukakan kain kabungku. Kau berikan sukacita, jiwaku bermasmur. Dengan segenap kekuatanku memujimu Kau Tuhan. ubah ratapku. Kau ubah ratapku jadi tarian. Kau bukakan kain kabungku. Apa saudaraku? Kau berikan sukacita, jiwaku bermasmur. Amin. Dengan segenap kekuatanku Haleluya. memujimu Kita akan Tuhan. berdiam. Kita akan Berdiam memujimu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya. akan berdiam. Ku tak akan berdiam memujimu selalu. Haleluya. Ku bersyukur padamu selama-lamanya. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. 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 Angkatlah tanganmu, pujilah Dia, tinggikan namanya, sukacita bersoraklah. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. 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 Angkatlah tanganmu, pujilah Dia, tinggikan namanya, sukacita
raja. Nyanyilah dan menarilah bagi sang raja. Nyanyilah dan menarilah Haleluya. bagi sang raja. Amin. Nyanyilah dan menarilah Ku tak akan bagi berdiam. sang raja. Ku tak akan berdiam memujimu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan saudara. Nyanyilah dan menarilah, bersoraklah bagi Sang Raja. Haleluya, sebab Tuhan kita baik. Amin saudara. Amin. Engkau baik, dia baik. Kasih setianya sungguh sampai selama-lamanya. Amin saudara. Mari bersorak bagi Tuhan. Tinggikan nama Tuhan. Puji dan sembahkan dia lebih tinggi lagi. Haleluya, engkau baik. Masuki hadiratmu, membawa pujian bagimu Yesus. Ku memandang wajahmu, bersuka di depanmu, sambil menceritakan kasihmu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikanmu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Haleluya, engkau baik Tuhan, dengan hati bersyukur. Haleluya. Dengan hati bersyukur masuki hadiratmu, membawa pujian bagimu Yesus. Ku memandang wajahmu, bersuka di depanmu, sambil menceritakan kasihmu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikanmu. Angkat jempolmu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Haleluya. Ku mengangkat Tanganku bersorak-sorai bagi kebaikanmu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak Sekali lagi ya. pernah berubah. Engkau Baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau
tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Haleluya, puji nama Tuhan, kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Amin saudara. Haleluya, firman Tuhan berkata, siapa yang menabur dengan mencucurkan air mata, dia akan menuai dengan sorak-sorai. Amin saudara. Amin. Siapa yang berjalan dengan menabur dengan benih, dia akan membawa pulang berkas-berkasnya. Amin saudara. Kita akan pulang dari tempat ini membawa berkat-berkat dari kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Sukacita penuaian akan ada di tempat ini. Haleluya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai. Yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai. Yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Ku percaya Yesus. Katakan yang menabur. Yang Menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Yang menabur
orang yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat, berkatnya Pasti pulang membawa berkat, berkatnya pasti pulang membawa berkat, berkatnya. Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian jemaat Tuhan. Kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebentar kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Untuk kita lebih menikmati lebih dalam lagi hadirat Tuhan. Sama-sama kita naikkan pujian bahwa Yesus memegang tangan kita dan akan memberikan kita kemenangan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami tidak takut dengan keadaan saat ini. Karena kami percaya Engkaulah Allah yang menopang kami. Terima kasih. Mari kita sama-sama katakan, ku tidak takut. Tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Kau meneguhkanku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Sekali lagi katakan, ku tidak takut sebab Engkau berserta. Tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku. Meneguhkanku, Yes, Jesus. bahkan menolongku. Kau batu karang. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Oh, Yesus memegangku. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Ku tidak takut. Saya undang semua jemaat Tuhan. Kita sama-sama bangkit berdiri. Kita menyembah Tuhan. Haleluya. Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Oh, Engkau meneguhkanku. Meneguhkanku, Thank you, Jesus.
pengharapan kami Tuhan. Kau yang memberikan kami kemenangan. Haleluya. Pegang tangan kami Tuhan. Jangan lepaskan tangan kami. Tak dapat hidup tanpa Engkau Yesus. Haleluya. Oh, Yesus memberiku. Haleluya. Haleluya Yesusku. Haleluya Yesus memberiku kemenangan. Mari jemaat Tuhan, kita masuk dalam hadirat menyembah Dia. Dia tahu keadaanmu saat ini. Apa yang menimpa saudara-saudara sekalian jemaat Tuhan pada saat ini. Dia tahu, Dia mengerti segala keadaan kita. Tuhan ingin kita berseru kepadanya. Sebab hanya Dialah pengharapan kita yang membawa kita kepada kemenangan. Percayalah pada saat ini. Dia hanya menunggu kita datang kepadanya, berseru kepadanya. Dia akan membawa kita kepada mujizat demi mujizat. Terobosan demi terobosan akan terjadi dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sungguh baik Tuhan. Kami boleh ada saat ini karena kuasa kasih-Mu. Tuhan, begitu banyak problema yang terjadi dalam kehidupan kami. Mungkin kami tidak mengerti Tuhan. Apa yang terjadi menimpa kami saat ini. Tapi satu hal yang kami percaya Tuhan. Semua akan mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi-Mu. Kami percaya Tuhan ini merupakan suatu proses. Proses pembentukan karakter kami. Agar kami mempunyai karakter seperti Engkau Yesusku. Tuhan, ampuni kami. Mungkin kami yang belakangan sering kali kami bersungut. Menyalahkan keadaan Tuhan. Ampuni kami. Tuhan, kuatkan kami. Pegang tangan kami Tuhan. Agar kami tidak terjatuh Tuhan. Pegang hidup kami Tuhan. Tuntunlah hidup kami. Supaya kami senantiasa mengandalkan Engkau. Agar kami tidak meninggalkan Engkau Tuhan. Roh Kudus, kami butuh Engkau. Sertai kami di tengah-tengah zaman yang jahat ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah hidup kami Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan. Kau jadikan kami saluran berkat-Mu Tuhan. Yang saat ini mengalami kesulitan ekonomi. Tuhan buka jalan. Kami percaya Tuhan, kami pegang janji firman-Mu. Burung di udara Kau pelihara Tuhan. Semut yang kecil Kau perhatikan Tuhan. Kami lebih berharga dari semuanya itu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus. Engkau akan membuat jalan bagi kami. Tuhan, kami berdoa pada saat ini. Bagi rumah tangga yang pada saat ini di ujung kehancuran Tuhan. Yang di ujung perceraian. Tuhan Yesus, pulihkan rumah tangga anak-anak-Mu Tuhan. Berikan kehangatan. Berikan harmonisasi dalam kehidupan setiap rumah tangga anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, janji firman-Mu mengatakan, di akhir zaman ini Engkau akan memulihkan setiap rumah tangga anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kuatkan kami semua. Perbaiki hubungan suami istri yang mulai retak Tuhan. Tuhan, berkati. Berkati Tuhan, berikan jalan keluar. Supaya kami suami istri boleh senantiasa saling mengasihi. Boleh saling mengerti Tuhan. Boleh saling menerima kekurangan dan kelebihan. Terima kasih Bapa. Buat setiap anak-anak-Mu saat ini Tuhan Yesus yang sedang sakit. Mungkin saat ini sakit di rumah. Atau di rumah sakit Tuhan Yesus.
Tuhan, kami percaya Kau dokter di atas segala dokter. Tabib kami yang agung Tuhan. Kaulah Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta dengan isinya. Kami milik-Mu Yesus Kristus. Penyakit kuasa alam maut tidak berkuasa atas-Mu. Jikalau Engkau berkehendak Tuhan. Kami percaya mujizat kesembuhan akan segera terjadi. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Inilah hidup kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami rindu Tuhan di sepanjang hidup kami. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Dan Kau pakai setiap kami Tuhan. Untuk memenangkan banyak jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama-Mu. Berikan kami keberanian untuk bersaksi Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang jahat ini. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kurang sempurna. Biar Roh Kudus sajalah yang menyempurnakannya. Ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus kami serahkan hidup kami. Haleluya. Haleluya Yesus. Ku tidak takut. Sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Damai rukun senantiasa kau mata
Ya, puji Tuhan. Kita bisa beribadah di tempat ini, kita bersyukur. Ya, tadi kita telah menaikkan pujian kita. Dan pada pagi ini kita akan kembali mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan kalau tadi kita sudah bertepuk tangan, berarti kita dalam keadaan yang sehat dan kuat. Ya, menurut ahli di Cina yang panjang umurnya 141 tahun, yaitu namanya Sun Se Miao. Dia adalah seorang yang meneliti bahwa waktu kita bertepuk tangan, tubuh kita menjadi sehat. Segala penyakit diusir. Kalau tadi kita luar biasa, kita telah menepuk tangan kita telah memuji Tuhan, pasti Tuhan berikan satu obat yang sangat luar biasa, yaitu hati yang gembira. Hanya satu aja. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi jangan lupa untuk setiap kali kita bertepuk tangan. Kalau kita bertepuk tangan di rumah sendirian mungkin bingung ya. Tapi kalau kita bertepuk tangan rame-rame di tempat ini pasti sangat luar biasa. Puji Tuhan. Saya sengaja lamain supaya istri saya bisa siap-siap. Iya, dia bukan ibu pendeta ya, tapi dia adalah pendeta. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi. Sehat semua. Gembira semua. Tuhan Yesus baik, sangat baik. Bersyukur kita masih boleh ada pagi ini, kita masih bisa beribadah karena Tuhan baik. Kita akan bangkit berdiri lagi ya saudara ya. Saudara masih kuat, saya percaya banyak yang muda. Beriku hati untuk menyembahmu. Amin. Haleluya. Beriku hati. Haleluya. Untuk menyembah. Terima kasih Bapa di dalam surga. Doa kami, Tuhan berikan kami hati kami. Untuk kami boleh mengasihi Engkau. Untuk kami boleh mengasihi sesama kami. Untuk kami boleh memuji Engkau Tuhan. Untuk kami boleh menyembah Engkau. Sucikan hati kami Tuhan pada pagi hari ini. Pikiran kami, perbuatan, perkataan, semua karakter kami yang tidak berkenan. Tuhan sucikan. Supaya kami boleh berkenan. Urapi Roh Kudus hamba-Mu ini. Yang banyak kekurangan, hamba hanya setitik debu. Tapi Engkau adalah penjunan kami. Terima kasih Bapa.
Biarlah firman-Mu yang hamba akan tabur, Roh Kudus sendiri akan menerangkan lebih jauh. Segala kuasa iblis, segala roh jahat, semua gangguan yang mengganggu ibadah kami, untuk kami boleh menerima berkat, kami tolak di dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa, bungkus kami semua. Tidak ada roh bicara, tidak ada roh jalam, tidak ada roh ngantuk. Kami percaya Tuhan ada di tengah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Selamat pagi sekali lagi saudara sekalian. Pagi ya. Ada yang ngantuk? Enggak. Cuacanya cerah luar biasa ya. Semalam saya berdoa, Tuhan berikan cuaca yang cerah Tuhan. Kemarin Jumat kaum wanita mau ibadah hujan. Tapi saya bersyukur banyak, walaupun hujan, kaum wanita banyak yang tetap setia dan datang. Dan pagi ini saya percaya juga Tuhan sudah berikan cuaca yang cerah. Puji Tuhan, Tuhan baik. Haleluya. Saya mau beri judul firman Allah, hati. Saudara punya hati? Kalau nggak ada hati nggak hidup ya. Semua ada hati. Hati itu merupakan organ yang sangat penting loh. Penting banget bagi tubuh manusia. Organ yang paling sering disebut juga itu liver. Ya. Organ yang terbesar dari tubuh kita ini. Beratnya kurang lebih sampai 1,5 kilo. Ya. Saudara, hati itu berguna banget untuk hilangkan racun, untuk stabilkan gula, ini sedikit cuman saja ya, antibodi, produksi sel darah merah, ya, membantu memproduksi urin. Itu hati. Sedikit kemarin anak saya minggu lalu dioperasi, itu bukannya hati, ucus. Minggu depan saya suruh dia bersaksi. Tapi sekarang saya bukan mau bicara itu. Semua organ tubuh penting ya, Tuhan kasih kita semua yang luar biasa unik. Ada fungsinya masing-masing. Tapi Tuhan baik, haleluya. Saudara, begitu juga dengan kehidupan. Semua bersumber dari hati. Pusat kehidupan kita. Hidup kita ini, hati kita ini sangat berperan penting. Hati menjadi tempat menyimpan segala sesuatu yang akan kita lakukan. Hati ini juga keinginan kita semua berasal terlebih dahulu dari hati. Ya, apapun yang kita pikirkan, semua berasal dari hati dulu. Begitu hatinya mulai ada suatu pikiran jahat timbul. Apapun yang ada dalam hati kita, itu yang dipikirkan, yang diinginkan, yang dikatakan, yang dilakukan. Asalnya dari hati. Betapa pentingnya hati ini. Firman Tuhan berkata, mengingatkan saudara, Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati ini harus dijaga. Saudara mau sehat, hati harus dijaga. Tadi ada fungsi hati macam-macam. Hati ini penting, makanya firman Allah katakan harus dijaga dengan segala kewaspadaan. Karena di situ hati terpancar kehidupan. Sudah ibarat sumber mata air. Kalau sumbernya itu bersih, maka bersihlah airnya. Kalau sumbernya kotor, airnya kotor. Kita harus jaga supaya hati tetap bersih. Tidak bisa dengan sendirinya bersih, harus dijaga supaya tidak tercemar. Sangat penting jaga hati.
Karena dari hati timbul segala pikiran jahat. Firman Allah berkata Matius 15 ayat 18 sampai 19. Apa yang keluar dari mulut, apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Hati itu yang menurut kedokteran ada di sebelah kanan ya, di rongga sebelah kanan. Apa yang keluar dari mulut, hati, itulah yang menajiskan orang. Kenapa menajiskan orang? Karena dari hati firman Allah katakan, Matius 15 ayat 19, timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, pencurian, sumpah palsu, hujat. Timbul dari hati dahulu, kemudian pikiran jahat. Betapa bahayanya kalau hati yang tidak terkontrol. Karena iblis, ingat, iblis dia sedang gencar-gencarnya mempengaruhi manusia dengan menawarkan segala kenikmatan dunia ini. Dunia nikmat kelihatannya, tapi palsu. Nah, kenapa mesti dijaga? Karena iblis tuh sekarang ini gencar dia. Dia kerja keras. Dia ingin mempengaruhi manusia. Apalagi anak-anak Tuhan. Apalagi kaum muda. Dia menawarkan segala keindahan dunia ini. Jagalah hatimu. Memang sulit. Gak mudah kita mengendalikan hati kita tuh gak gampang saudara. Tapi kita punya Allah loh. Kita punya Tuhan yang tidak pernah terbatas. Dia maha tahu. Dia ada bersama dengan kita saudara sekalian. Tuhan sanggup memulihkan kalau ada hati yang luka, hati yang hancur, ya, hati yang kotor, hati orang yang udah mulai tersesat jalannya. Tuhan sanggup menolong kita. Tapi kita harus siap. Siap apa saudara? Siap menyediakan diri kita untuk dikoreksi, untuk dibenahi, untuk dibentuk, untuk diperbaharui. Ada banyak orang tahu hati itu penting tapi ya sembrono ya hidupnya. Gak boleh makan minyak umpamanya, makan aja minyak. Gak boleh makan manis-manis terlalu, tapi minum aja, gak peduli, tidak dijaga. Saudara sekalian, ada beberapa macam saya mau berikan saudara mengenai hati, contoh dari Alkitab. Jangan biarkan iblis menguasai hati kita. Jangan sampai iblis ambil menempati hati kita. Ada contoh, kita baca. Kejadian pasal 4. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. 5. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas, mukamu muram? Saudara, ada banyak macam-macam hati ya. Hati yang keras, hati yang berbatu, hati yang lembut, ya, hati yang panas. Ini contoh. Saudara lihat, Kain, saya sebagian besar pasti tahu cerita ini ya. Kain dan Habel, kakak beradik, punya penghasilan berbeda, pekerjaan yang berbeda. Tetapi Kain, dia memberikan kepada Tuhan hasil ya, yang sulungnya, dia mempersembahkan anak sulung kambing dombanya. Tetapi kalau saudara saya tidak cerita itu semua, dia kasih tidak dengan sukacita. Tidak.
Dia beri, tapi nggak suka cita. Terpaksa ya. Kita ambil bisa terpaksa. Habel memberikan hasil, Kain mempersembahkan hasil petaninya. Kalau Habel anak kambing lembunya ya, dombanya. Habel memberikan dengan hati yang tulus. Mana yang Tuhan terima? Tentunya persembahan Habel. Makanya firman Allah berkata, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tapi engkau harus berkuasa atasnya. Ingat, dosa menggoda, setan menggoda. Akhirnya hati Kain menjadi panas karena persembahan dia tidak diterima oleh Allah. Persembahan Habel Allah terima. Timbullah panas hati daripada Kain kepada adiknya Habel. Saudara, pembunuhan terjadi. Kadangkala atau kematian terjadi. Kadangkala bukan karena keracunan obat, overdosis, atau minum obat-obatan lain, atau penyakit, tapi karena apa? Panas hati. Singkat cerita, Habel dibunuh. Karena panas hatinya, dia tidak diterima oleh Allah. Dia bunuhlah adiknya Habel. Boleh marah ibu, pak? Boleh marah? Boleh. Tuhan juga pernah marah ya. Tapi marah yang bagaimana? Marah yang bagaimana yang tidak boleh? Marah yang apa? Marah yang kelihatannya luarnya baik, tapi hatinya masih apa? Dongkol. Seperti api dalam sekam. Kelihatannya baik, kelihatannya manis. Tapi hati urak-urak gitu. Dongkol, kesel, sakit hati. Makanya timbullah pembunuhan. Kemarahan bagaimana yang dilarang oleh firman Tuhan. Kemarahan yang jangka panjang sampai matahari terbenam. Firman Allah berkata Yakobus 1:19-21. Saya singkat. Kemarahan setiap orang hendaklah cepat mendengar, lambat untuk berkata. Lambat untuk marah. Amarah manusia tidak mengejarkan kebenaran di hadapan Allah. Orang yang marah berlarut-larut, berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Akhirnya kalau udah marah timbul panas hati. Gak heran kalau terjadi pembunuhan. Ya, jangan sampai berbuat dosa. Orang marah, mukanya bisa sukacita gak saudara? Orang yang simpan kemarahan mukanya gimana? Muram. Ya, tegang. Cepat tua, betul? Stres. Makan gak enak. Tidur gak nyenyak. Karena apa? Hati ini panas. Salah satu, panas hati. Ya. Contoh kedua, Amsal 14:30 katakan. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Tadi panas hati, sekarang iri hati. Kalau saya tanya di sini ada yang panas hati nggak? Ada yang hatinya jengkel nggak? Atau panas gitu, kesel lihat orang itu ya, aduh rasanya. Ada? Ada? Nggak ada satu?
Hati-hati loh, Tuhan datang gak naik ke surga. Betul, saya katakan ini, saya berani katakan. Tuhan datang gak naik ke surga loh. Ketinggalan, percayalah. Kalau mau bukti, mau dibuktiin, boleh aja. Tapi terlambat. Ya, terlambat. Iri, kadang kita merasa iri dengan teman kita, tetangga kita. Mereka lebih beruntung, mereka lebih kaya, mereka lebih berbahagia. Mereka lebih mempunyai segala sesuatu. Saya tidak. Amsal mengatakan iri hati itu akan membusukkan tulang. Busuk loh tulangnya loh. Soalnya bayangkan kita berdiri ini hidup bukan hanya daging saja, harus ada penyangganya, harus ada tulangnya. Kalau cuma daging aja segontol, sebongkah daging bisa berdiri gak saudara? Gak bisa. Kalau gak ada tulang yang menopang, bagaimana coba? Gak ada gunanya. Ya, walaupun katanya olahraga, supaya sehat, teratur, supaya tulangnya secara fisik normal. Tapi saya percaya saudara, kalau walaupun olahraga, walaupun makan minum vitamin D, kalsium, tulang, jemur. Kalau hati ini ada iri, berguna gak? Busuk tulang kita. Firman Allah yang berkata, iri, hati yang tenang, menyegarkan tubuh. Tetapi orang yang iri, gak boleh lihat orang itu senang. Terus digosipin, no. Busuk. Firman Tuhan berkata, saya percaya gak ada yang tulangnya busuk di sini ya. Kalau saudara punya tulang busuk, mungkin saudara gak bisa datang. Istirahat di rumah. Buang semuanya. Contoh di Alkitab. Yusuf. Tahu cerita Yusuf semua? Kenapa Yusuf? Dia disayang oleh bapak. Tapi saudaranya, bapaknya kurang sayang, kurang. Saya percaya bukan gak disayang, kurang. Tapi dia lebih sayang kepada Yusuf. Yusuf anak yang baik, yang dengar-dengaran, yang taat, yang sayang orang tua. Mungkin orang tua bapak ini, wah sayang sekali aku ini kepada Yusuf. Sehingga diberikan jubah yang warna-warni, dia paling disayang. Sehingga membuat iri daripada keluarganya. Timbulan niat jahat. Saudara kita lihat. Yusuf itu akhirnya mereka benci. Kita baca Kejadian 37 ayat 18. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka. Tapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Akibat iri, niat hati ingin membunuh. Habel, Kain, panas hati, dibunuhlah Habel. Yusuf juga ingin dibunuh oleh saudara-saudaranya. Dijual, dibuang ke sumur. Itulah akibat iri hati. Nah, boleh ada iri hati ya. Ada iri hati, Pak Bu, kaum muda. Kalau masih ada iri hati, saudara ibadah 1 minggu penuh. Sorry, percuma. Sorry ya, percuma. Masih iri, masih dengki, masih panas, macam-macam ya saudara ya. Itulah. Firman Allah berkata Markus 7, 21, 23. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pembunuhan, perzinahan, serakah, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, sombong, bebal. Jangan kamu iri
ada firman Allah, hukum Allah. Tulang kita akan busuk. Ada iri. Sekarang ada apa lagi? Mementingkan diri sendiri, egois ya. Ada yang egois di sini? Ada yang cuma pentingkan diri kita sendiri? Yakobus 3 ayat 16. Di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Sebab kalau ada iri, egois, ada kekacauan. Segala macam perbuatan jahat. Iblis menguasai pikiran kita. Iblis menguasai hati kita. Hati-hati. Iblis berjalan seperti singa mengaum-ngaum cari mangsa. Siapa yang dapat ditelan, dia telan. Ada orang mengatakan nggak ada setan. Enak aja nggak ada setan. Di gereja ada setan nggak? Di belakang di ruangan ada setan nggak? Ada. Ada. Takut sama setan nggak? Enggak, benar. Hati-hati. Tuh ada nyanyian anak sekolah minggu ya. Apa tuh? Yang iblis ada di kolong. Waktu itu ada mami saya masih hidup. Itu anak-anak saya suka nyanyi, awal iblis ada di kolong. Gitu. Terus mami saya bilang begini, jangan nyanyi begitulah. Masa iblis ada di kolong? Ngapain dia di kolong? Ada iblis kita mesti tengking. Awas iblis ada di kolong, nakut-nakutin anak kecil gitu ya. Justru kita mesti ajar anak kita berani, sekarang kita takutin. Ada iblis lu, ada setan lu. Banyak orang tua begitu benar. Ada momok lu, aduh Tuhan tolong. Masa kita ngajar anak nakutin dia sama setan? Justru kita ajar supaya dia berani, dia lawan, dia tengking. Awas ada iblis di kolong katanya. Iblis sudah ditengking, diusir. Dalam nama Yesus. Jadi kita harus tidak boleh mementingkan diri sendiri. Firman Allah berkata Roma 15. Kita yang kuat ayat 1. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Ingat. Kita yang kuat, kita yang mampu, kita yang bisa. Wajib, apa wajib? Harus menolong, menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, yang tidak mampu, yang lemah. Jangan cuma cari kepentingan sendiri, itu orang egois. Bodoh amat lu, asal gue. Allah tidak mau. Firman Allah berkata Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah. Menanggung bebanmu. Disitulah kamu memenuhi hukum Kristus. Enggak sebodoh, enggak cuek. Harus tolong, bertolong-tolongan. Siapa yang lemah, kita yang kuat tolong yang lemah. Kita yang mampu, kita yang bisa tolong yang tidak mampu. Firman Tuhan mengajar kita semua. Seperti Rasul Paulus katakan, ya, dia berkata dari Kisah Para Rasul 20:24, dia tidak pernah menghiraukan nyawanya sekalipun. Dia tidak penting ke nyawanya, sekalipun dia harus mati, sekalipun dia harus dipenjara, sekalipun dia didera. Dia tidak pentingkan. Yang penting aku mencapai garis akhir. Aku menyelesaikan tugas pelayananku. Untuk memberitakan Injil. Walaupun dia harus mati, dia gak pusing. Mau mati ya sudah Tuhan. Saya mati, saya serahkan hidup saya pulang ke surga. Dia lebih mementingkan jiwa-jiwa. Pelayanan. Menginjil. Bersaksi. Supaya jiwa-jiwa ini diselamatkan.
Walaupun banyak tantangan yang Rasul Paulus hadapi. Dia tidak egois. Mari selagi masih ada kesempatan. Sebelum terlambat, belajar untuk tidak mementingkan ego kita. Jangan pentingkan diri kita sendiri. Banyak saudara-saudara kita seiman yang perlu pertolongan. Mari belajar. Taat firman Tuhan. Bukan pendengar, pelaku. Melakukan. Ya, tidak boleh panas. Tidak boleh iri. Tidak boleh mementingkan diri sendiri. Sekarang sakit hati. Ada yang sakit hati? Ini seperti ya tadi Kain Habel ya. Dia sakit hati. Dia panas. Ini sakit hati, dendam. Balas dendam enak ya? Enak kan saudara? Kalau orang nyakiti kita, kita balas rasanya enak ya. Puas gitu ya. Kalau udah balasnya puas banget gitu rasanya. Firman Allah katakan Imamat 19 ayat 18. Jangan engkau menuntut balas. Jangan menaruh dendam terhadap orang sebangsamu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Saudara, mungkin kita pernah disakiti. Suami istri, anak orang tua anak, ipar, mertua. Gak boleh loh. Mau marah ya marah, bes, habis udah. Jangan sampai 7 turunan, gak ngomong. Sampai 7 turunan, aku tidak mau ngomong, aku tidak mau ngomong. Sampai ketok-ketok gitu dia. Sumpah serapah. Tuhan datang. Tuhan datang. Kira-kira naik gak sih? Coba deh. Kasih jawaban masing-masing ya. Jawab Tuhan naik gak saya kira-kira Tuhan? Ya. Pembalasan bukan hak kita. Harus mengampuni. Sesakit apapun. Saya percaya ada Tuhan yang bisa memberikan kita kan damai sukacita. Ada Tuhan yang akan nolong memampukan saudara dan saya. Sesakit-sakitnya hati ini. Tuhan lebih sakit. Tuhan lebih menderita loh. Tapi dia tanggung semuanya itu demi siapa? Manusia. Demi keselamatan kita. Kalau Tuhan gak bisa tanggung, aku tidak mau. Saudara dan saya tidak ada satu yang selamat. Kita tidak bisa membenarkan diri kita. Tidak satu pun yang masuk surga. Tapi semua karena kasih Tuhan. Kita ingat kasih Tuhan, Dia yang mengampuni saya. Saya banyak sekali dosa, tetapi Tuhan ampunin. Ampunilah satu dengan yang lain. Berikan pembalasan itu kepada Tuhan. Hidup damai dengan semua orang. Semua. Tidak ada satu yang punya sakit hati ya. Sorry. Gak mau ngomong. Apalagi begitu ketemu muka sama muka. Dibuang. Katanya mukanya dibuang. Saya bilang saya pungut mukanya kalau dibuang. Benar saudara. Ya. Ada yang buang muka. Begitu. Atau begitu mau lewat. Ya ambil alih jalan lain gitu ya. Jalan pintas gitu ya. Supaya kalau bisa gue gak mau ngeliat. Bagaimana saudara? Coba dong bagaimana sebagai anak Tuhan seperti itu. Coba kita pikir. Apakah di surga nanti ada begitu-begituan? Pelengas-pelengos. Sorry. Gak ada bagian di sana, gak ada. Sorry, gak ada bagian. Jangan balas jahat dengan jahat. Lakukan apa yang baik bagi semua orang. Percaya Tuhan tidak tinggal diam, Tuhan tahu. Pembalasan adalah hak Tuhan. Kita wajib mengampuni, kita wajib mengasihi. Itu tugas kita. Haleluya. Puji Tuhan. Lanjut.
Hati yang bagaimana yang Tuhan ingin dari kita, saudara dan saya? Hati yang bagaimana? Sombong boleh nggak? Enggak. Nggak boleh. Banyak, kalau saya mau bahas, banyak nggak kelas harian ya. Hati yang bagaimana yang Tuhan ingin? Hati yang menomor satukan Tuhan di atas segala aspek kehidupan. Matius 22:37 katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, pikiran, akal budi. Nomor one, Tuhan kasih dia hukum yang terutama dan yang terutama. Berikan hatimu kepada dia. Banyak orang Kristen enggan berikan hatinya kepada Tuhan. Ke gereja ya ke gereja. Tapi saya nggak mau sepenuhnya hati saya berikan sama Tuhan. Kenapa? Saya sibuk, saya mesti kerja, saya mesti cari uang. Firman Tuhan banyak larangannya. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Repot saya. Bohong nggak boleh, nyuri nggak boleh, zina nggak boleh, rokok nggak boleh, mabok nggak boleh, judi segala macam semua. Berat ya ikut Tuhan ya. Sorry Tuhan. Sorry Tuhan. Enggan berikan hatinya kepada Tuhan. Males. Capek lah ke gereja. Orangnya dia lagi. Udah gitu ketemu orang yang aku gak suka itu ya. Makinan tuh tambah-tambah lagi. Lebih utamakan pekerjaan daripada Tuhan. Lebih utamakan ini daripada Tuhan. Uang nomor satu ya. Gak ada uang, repot. Hidup perlu uang, betul. Gak ada uang, apa pengen mati? Saya bersyukur Tuhan pelihara saya sampai saat ini. Ya, walaupun gak punya uang apa gitu ya. Yang penting firman Tuhan bilang cukup apa? Cukup bisa makan kan? Ada yang belum makan? Cukup makan, cukup pakai, sudah bersyukur. Gak usah punya mobil bagus, gak usah. Gak usah punya rumah bergedong, bertingkat-tingkat, gak perlu. Yang penting ada tempat berteduh, bersyukur. Kasih Tuhan Allahmu. Haleluya. Ingat saudara, Tuhan gak melihat rupa saudara. Tuhan gak melihat kekayaan saudara, pendidikan, rumah saudara, sumbangan-sumbangan yang engkau berikan buat pekerjaan Tuhan. Tuhan tidak melihat itu nomor satu. Tidak salah kalau kita ada berkat kita berikan buat Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan. Betul? Segala apapun kalau kita mengasihi Tuhan. Nomor satu kita buat Tuhan. Segala apapun. Tapi pertama Tuhan melihat hati kita. 1 Samuel 16 ayat 7. Waktu Samuel memilih, disuruh melantik, mengurapi anak-anaknya. Tapi yang dipilih cuma Daud. Orang yang sederhana. Orang yang masih muda. Firman Allah berkata, berfirman Tuhan pada Samuel, jangan pandang parasnya, perawakannya. Jangan pandang lihat kerennya, kayanya, hebatnya, pendidikannya. Sebab aku telah menolak, bukannya dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata. Yang kelihatan dengan mata, itu yang dipilih manusia. Oh ini kaya, gue pilih. Oh ini pendidikannya hebat, aku pilih dia. Oh ini enggak, aku enggak pilih, tidak. Allah
melihat apa yang Tuhan melihat hati, bukan yang di depan. Hati nih, hati. Apakah hati saudara mengasihi Tuhan? Saudara tahu cerita ibu janda yang berikan 2 peser dibanding orang yang kaya memberikan banyak uang. Tapi Tuhan bilang apa? Janda ini yang paling banyak berikan buat aku. Karena dia beri dengan hati yang sukacita, hati yang tulus, hati yang mengasihi Tuhan. Dengan sepenuh hati dia berikan buat Tuhan. Walaupun kecil, Tuhan hargai. Hati. Itu yang Tuhan mau. Sudah datang kemari, ada yang hatinya mendua. Tahu, mendua hati tahu. Apa mendua hati? Cabang ya. Boleh nggak mendua hati? Boleh nggak saudara? Yakobus 1 ayat 8. Orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Kesini Tuhan, hari Minggu saya ibadah, pulang ibadah, saya pergi ke tempat karaoke, mabok, judi, zina, segala macam kesenangan dunia. Peramal, nanya nasib ya. Dukun, anak muda hati-hati jangan nanya nasib. Orang tua jangan cari jodoh sama dukun. Orang mendua hati tidak akan tenang. Tidak akan menerima sesuatu dari Tuhan. Ingat. Kalau udah mendua, udah bercabang, udah bimbang, jangan harap Tuhan berikan. Saudara boleh doa Selasa, tiap Selasa rajin. Tapi kalau hati kita bercabang, Tuhan iya, dunia juga iya. Sorry, pilih. Mau dunia silakan. Mau Tuhan silakan. Dia tidak pernah memaksa kita. Surga bukan tempat paksaan, sorry. Saudara ke gereja juga tidak pernah dipaksa, bukan? Saudara datang pintu terbuka, silakan masuk. Saudara gak mau datang, ya urusan saudara sama Tuhan. Masing-masing pribadi, lepas pribadi. Tidak tenang dalam hidupnya. Tidak akan mendapat sesuatu, percaya. Aduh tante saya begini. Ya berdoa sama Tuhan. Iya berdoa, tapi saya dengar berita. Katanya oh dia ke sono, dia ke sini, dia cari pertolongan. Ya. Buat apa? Nggak ada gunanya. Itu. Ya. Kemudian kita lihat. Ada orang yang ke gereja tapi hatinya jauh. Ada? Ada enggak? Markus 7:6 bilang katakan gini. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibir. Kita memuji Tuhan dengan bibir, dengan mulut. Padahal hatinya jauh. Percuma mereka ibadah. Capek-capek datang ibadah. Sudah datang ibadah, berikan hatimu buat Tuhan, buka hati buat Tuhan, menyembah Dia, mengasihi Dia, mendengar firman, bernyanyi dengan sungguh, jangan ada yang bicara ngobrol. Apalagi dengar firman, setiap ibadah itu Tuhan ada di tengah kita. Kalau badan kita, sosok kita ada di sini, bibir kita komat kamit nih, komat kamit tahu? Firman Tuhan kata, percuma kamu ibadah, percuma hatinya jauh. Lihat Tuhan melihat hati. Saya nggak bisa tahu hati saudara. Saudara juga nggak bisa tahu hati saya. Tapi Tuhan tahu loh hati kita. Ingat itu. Tuhan tahu. Apakah kita sungguh-sungguh cari Tuhan? Apa cuma mau dilihat orang, dia mau dipuji? Apa cuma mau dikenal dan terkenal? Percuma. Firman Tuhan katakan, gak usah ibadah lah. Toh kamu juga gak ke sorga lah. Ya kasarnya gitu ya. Artinya apa kalau percuma? Bibirnya doang, komat kamit. Maka saya bilang, kalau mau muji Tuhan, seringkali saya suka perhatikan nyanyi. Singer, song leader semuanya, woi hebat ya. Sungguh-sungguh, tapi bagaimana dengan kita yang ada di bangku? Apakah kita benar-benar memuji Tuhan sungguh-sungguh? Apa kita cuma komat kamit?
Tuhan tahu loh. Jangan saudara. Kedua, apa yang Tuhan inginkan bagi kita? Hati yang bagaimana? Hati yang mengasihi sesama kita. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, kalau kita mengasihi sesama kita, pasti hati kita apa? Murah hati, betul? Apa murah hati? Suka memberi, hatinya lembut, rendah hati, tidak sombong, egois. Sapa satu dengan yang lain. Hai Bu, Pak, Ciko, apa kabar? Puji Tuhan, Tuhan berkati. Jangan cuma lihat, kasih tangannya cuma di ujung sini nih. Set. Baru mau ini. Sekarang kebanyakan ya mungkin ada saudara yang ingin begini saja, ya silakan lah, nggak dipaksa. Saya nggak paksa. Tapi tolonglah dilihat mukanya gitu ya. Dilihat gitu mukanya ya, jangan hatinya. Tangannya minta, bagaimana sih? Tangannya begini tapi mukanya ke sono. Dibuang mukanya, saya ambil. Tempelin lagi mukanya. Haleluya. Jangan saudara, ya kasih, sayang, bertolong-tolongan. Lihat siapa, kita kuat, kita mampu. Lihat orang yang lemah, bertolong-tolong. Kalau kita mengasihi sesama kita seperti itu saudara. Seperti itu. Gak ada yang lebih hebat. Saya lebih hebat dari kamu. Ya kalau merasa lebih hebat, lebih mampu, tolonglah orang yang tidak mampu. Berikanlah bantuanmu. Itu yang Tuhan ajar. Kasih sesamamu manusia. Dia manusia loh, ciptaan Tuhan. Semua kita ciptaan Tuhan. Makanya jangan ada yang bilang bego, goblok, tolong ya sorry. Dia ciptaan Tuhan loh. Saya ciptaan Tuhan. Gak ada Tuhan yang ciptain. Si A beda sama si B beda sama si C. Gak ada. Semua serupa, segambar dengan Allah, betul? Kalau ada orang yang menghina orang sesama kita, berarti kita menghina Tuhan. Berarti Tuhan menciptakan orang yang goblok, yang tolol, yang bodoh. Sorry, Tuhan kita bukan Tuhan seperti itu. Hati-hati mulut ini. Kalau kita mengatai orang, berarti kita mengatai Tuhan. Kalau kita menolong orang, berarti kita membantu pekerjaan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sebagai yang terakhir. Mari saudara dan saya. Kesimpulan. Bagaimana agar hati kita diperbaharui oleh Tuhan. Bagaimana hati ini supaya bisa diperbaharui. Mungkin hati kita selama ini kurang buat Tuhan. Mungkin kita banyak dosa, banyak salah. Tidak sesuai firman Tuhan. Saudara, bagaimana kita bisa diperbaharui? Harus isi hati ini dengan kebenaran firman Allah. Isi hati kita dengan kebenaran firman Allah. Pertama, baca, dengar, renungkan. Kedua, tetap berada dalam persekutuan dengan Tuhan. Tetap bersekutu apa? Bersekutu. Berdoa, berhubungan, berbicara, dekat dengan Tuhan. Kalau hati kita mau diperbaharui, baca firman setiap hari. Merupakan ini air yang mencuci bersih hati kita. Tetap bersekutu dalam Tuhan. Ketiga, ada gak saya mau tanya saudara. Saudara ke gereja setia ya, oke. Saya kira-kira saya bisa tahu, kira-kira. Gak semua, saya bisa tahu. Mereka saudara-saudara yang setia, yang gak setia. Kira-kira saya bisa tahu. Karena saya setiap saat minggu saya akan salaman ya. Betul?
Saya tahu. Kadang-kadang kalau saya ingat saya tanya, kalau dia datang nggak datang, minggu depan datang, kok minggu lalu nggak datang? Apalagi kaum wanita. Kok Jumat nggak kelihatan? Saya orangnya nggak cuek. Saya akan tanya, ada nggak saudara yang ke gereja? Saya tanya, saudara ke gereja setia, ibadah, keluar masuk, doa, baca firman dan sebagainya, nyanyi. Tapi rasanya hati ini kosong. Kok gue begini-begini aja ya ke gereja ya? Ada nggak yang punya hati seperti itu? Kayaknya gue datang nggak datang sama aja. Nyanyi nggak nyanyi, dengar firman nggak dengar, rasanya sama aja. Ada nggak yang seperti itu? Saya mau tahu. Ada? Hati-hati. Kalau ada hati kita seperti itu, berarti hati ini kosong. Kalau hati ini kosong, siapa yang masuk? Siapa yang masuk? Iblis. Nyanyi gak ada papanya, doa gak ada papanya, semua gak ada papanya. Lu ke gereja gimana, diberkati? Biasa aja, gue sih ke gereja begitu-gitu aja. Ya cuma rutinitas aja lah, yang penting gue datang. Berarti ini ada kekosongan. Hatimu kosong. Perlu apa? Perlu apa? Roh Kudus. Roh Kudus memenuhi hati kita, memperbaharui hidup kita, menguasai kehidupan kita. Kalau hati ini kosong hampa, setan masuk. Dia yang kerja. Dia mengisi kekosongan hidupmu. Makanya tidak heran banyak orang yang tinggalin Tuhan. Banyak orang yang cepat kecewa. Banyak orang yang sakit hati. Perlu minta Roh Kudus penuhi saya Tuhan. Roh Kudus kuasai hidup saya. Supaya saya datang ibadah tidak kosong, tidak hampa, tidak begitu-begitu aja. Datang sama, pulang sama. Gak ada perubahan. Hidupnya gak beda. Sama aja dengan orang yang di luar sana. Gak ada pertobatan dan sebagainya. Perlu Roh Kudus. Penting. Menguasai hidup kita. Ambil alih hidup kita. Dia bersihkan, dia sucikan, dia kuduskan. Sehingga kita bisa mampu bertahan hidup. Kita bisa kuat. Kita bisa setia. Semua tipu daya iblis kita bisa tolak semua dalam nama Yesus. Cuma Roh Kudus yang bisa. Penting doa, penting Roh Kudus. Semua yang jahat, roh dunia, semua kita singkirkan. Karena manusia sering kali mencari kepuasan. Karena kosong, dia cari kepuasan. Saudara mau cari di mana kepuasan di dunia? Enggak bakalan ada ya. Saudara mau cari kepuasan di dunia, tidak akan ada. Kepuasan hanya datang kepada Tuhan, minta Roh Kudus yang penuhi kita. Di situ sudah ada kepuasan. Haleluya. Tuhan berkati kita semua. Saya tidak panjangkan firman Allah. Biarlah kita punya hati, kita boleh mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kita. Buang semua yang jelek, yang kotor. Jangan ada lagi di hati ini. Biar Roh Kudus yang menguasai kita. Berikan nomor satu buat Tuhan. Di atas segala-galanya. Pokoknya Tuhan nomor satu. Karena firman Allah berkata, kasihlah Tuhan Allahmu. Dengan segenap hati, jiwa, raga semua. Kasih sama manusia. Tuhan berkati kita semua. Haleluya. Puji Tuhan. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Amin, haleluya. Ku
tidak tersesat, mengikuti jalan. Peganglah tanganku Roh Kudus, peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari. Benar Tuhan, peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari, setiap saat. Aku tidak dapat berjalan sendiri tanpa Roh-Mu Tuhan. Haleluya. Bawalah aku kepada jalan yang benar. Terima kasih Bapa. Haleluya. Jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, agar ku tidak tersesat. Jalan kudus, 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 kudus namamu. Amin. Ku beri syukur dalam simfoni indah, ajaib, 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 ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang beri menang. Yesus namanya, nama yang beri menang. Yesus namanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Hamba berhenti bicara. Roh Kudus, Engkau yang ambil alih seluruh hidup kami. Engkau yang berbaharui hidup kami Tuhan. Supaya kami boleh hidup benar di hadapan-Mu Tuhan. Supaya kami boleh menjadi saksi Tuhan. Kami boleh mengasihi Tuhan. Kami boleh mengasihi sesama kami. Kami boleh hidup di jalan-jalan yang benar. Supaya hidup kami ini tidak menjadi kosong Tuhan. Tetapi Roh Kudus Engkau ambil alih. Kuatkan jemaat-Mu. Penuhkan jemaat-Mu dengan kuasa-Mu Tuhan. Di dalam waktu-waktu di mana sebentar Tuhan akan datang. Biar Roh Kudus penuhi hidup kami. Kami boleh berjaga-jaga. Karena sebentar Yesus akan datang. Hati kami diperbaharui. Hidup kami diperbaharui. Kami boleh mengasihi Engkau. Kami boleh menjadi pelaku firman. Bukan hanya mendengar saja. Tapi kami boleh mempraktekkan firman-Mu dalam hidup ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita semua. Kita akan menyanyi satu pujian. Yesusku menyembah-Mu. Yesus kemuliaan-Mu. Yesus. Yesus kemuliaan-Mu. Pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan, berkati hidupku. Yesus kemuliaan-Mu. Yesus kemuliaan, berikan hatiku. Yesus kemuliaan, beri
bersyukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan pujimu, menyembah Yesus, ku menyembah. Segala pujian syukur bagi Kau hadir dalam hidup. Kini ku datang sujud di hadapan menyembahmu. Yesus, ku menyembah. Yesus, ku menyembah. Menyembahmu. Bapa Surgawi, kami bersyukur kami boleh mengakhiri ibadah kami pada pagi ini. Karena kami tahu hadirat-Mu ada bersama dengan kami. Mari Bapak, Engkau mau berkati Tuhan kami semua yang telah hadir pada pagi ini. Dan Engkau mau tolong Tuhan supaya kami yang dalam keadaan lemah dan sakit, Engkau mau sucikan dan Engkau mau kuduskan Tuhan. Engkau mau kuatkan Tuhan sehingga mereka boleh datang kembali hadir di tempat ini. Hamba juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang telah membawakan kebenaran firman-Mu. Engkau mau tolong Tuhan, berikan kekuatan Tuhan selalu. Sehingga boleh Tuhan menerima berkat yang daripada Engkau Tuhan bagi hamba-Mu ini Tuhan. Kami serahkan juga Tuhan jemaat yang hadir pada pagi ini. Untuk tetap taat dan setia. Mempunyai hati yang sama seperti hati-Mu Tuhan. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Dan mari Tuhan, apabila kami akan meninggalkan tempat ini sebentar, Engkau akan berkati kami Tuhan. Bagi mereka yang bekerja, bagi mereka yang melakukan usaha, dan aktivitas apapun Tuhan, Engkau akan berkatinya Tuhan. Biarlah pada akhir kita akan mengangkat kedua tangan kita. Biarlah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang ada dengan Roh Kudus akan tinggal tetap mulai hari ini sampai Engkau datang menjemput kami di awan-awan dan tinggal bersama-sama dengan Engkau untuk selama-lamanya. Biarlah kita semua yang percaya mengatakan, amin. Selamat pulang, Tuhan berkati kita semua.